Ya, saudara, sejumlah artis kembali tertarik terjun ke gelanggang politik dan juga bertarung di pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020. Ya, untuk membahas fenomena artis yang mendulang suara di Pilkada 2020, kita terhubung melalui Zoom dengan pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Bang Gun-Gun. Selamat malam. Baik, Bang Gun-Gun, fenomena artis yang mencoba peruntungan di arena politik kembali terjadi di Pilkada 2020. Dari pengamatan Bang Gun-Gun, apa yang baru dari fenomena artis nyalon di Pilkada kali ini? Kalau lihat polanya dari sejak Pilkada serentak 2015 sampai sekarang, bahkan juga di pencalegan, itu sebenarnya nyaris tidak banyak berubah atau tidak berbeda signifikan. Yaitu kerap kali kemudian mereka yang punya nama di panggung hiburan atau sebut aja sebagai selebriti itu kerap diposisikan sebagai vote getter gitu ya, karena popularitasnya dan mungkin bacaan partai atau mereka para kandidat itu juga kerap kali masih dalam persepsi bahwa kontestasi elektoral itu kerap kali membutuhkan modal elektoral. Modal dasarnya itu biasanya ada 3. Pertama adalah tingkat popularitas, kemudian yang kedua adalah tingkat keterpilihan atau elektabilitas, kemudian yang ketiga adalah tingkat penerimaan atau akseptabilitas. Nah, memaknai popularitas kerap kali kemudian banyak yang pragmatis, yaitu mereka yang dikenal luas oleh halayak, meskipun bisa jadi kalau ditelaah lebih mendalam apakah keterkenalannya itu punya dimensi positif atau punya dimensi negatif yang kemudian bisa menambah yang disebut dengan probabilitas perolehan suara. Karena dalam konteks pendekatan struktur peluang memenangi kontestasi seperti pilkada, itu memang selain aspek popularitas itu juga dibutuhkan variabel-variabel lain. Dan saya pikir begini, artis maju pilkada sebenarnya itu sah-sah saja karena hak sipil politik yang melekat pada warga negara, dan sama halnya seperti profesi lain, entah itu mungkin pengacara, akademisi, atau mungkin juga pengusaha, mereka punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Hanya tentu dalam konteks konsolidasi dan sebut saja pelembagaan demokrasi di internal partai harusnya memang melalui proses yang kemudian selektif. Contoh misalnya melalui tahapan yang baik dan benar sehingga kemudian tidak asal mencalonkan mereka para pesohor atau selebriti. Yang saya maksud adalah proses itu melalui tahapan rekrutmen, kemudian pelibatan sosok-sosok yang akan dimajukan itu dalam aktivitas partai, kecuali dari jalur independen ya. Kemudian baru distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Contohnya misalnya di pilkada atau di pemilu legislatif. Ya, itulah yang kemudian. Silakan dilanjutkan. Ya, itulah yang seharusnya menjadi pola. Kenapa? Karena demokrasi modern itu menurut saya butuh hadirnya orang-orang yang punya kapasitas intelektual, kapasitas sosial, dan tentu juga moral. Selain itu juga punya pengalaman politik dan penguasaan jejaring, bukan hanya penguasaan teritorial tetapi juga problem identification, identifikasi masalah apa yang kemudian ada di daerah-daerahnya. Contoh misalnya seperti Dina Lorenza di Bandung gitu ya, atau mungkin juga Ramsi di Tangerang Selatan, atau mungkin juga Aldi Taher itu dan lain-lain. Itu saya pikir mereka mungkin dikenal, tetapi apakah melalui proses rekrutmen yang cukup panjang sehingga tidak mengalami political jumping? Ya, atau Bang Gun-Gun, ya. Sepengamatan Anda, apakah majunya para artis ini yang banyak diusung oleh partai politik ini karena minim kaderisasi dari parpol atau parpol yang tidak percaya diri untuk mencalonkan kadernya sendiri yang bukan artis, atau bahkan ini langkah permisif atau oportunis? Ya, itu kalimat bagus tuh, permisif ya dari partai, dan kecenderungan kemudian ada pragmatisme dalam konteks kandidasi. Contoh misalnya yang dominan warnanya itu 3 sebenarnya dalam proses kandidasi yang ada di pilkada termasuk di 2020.
Pertama adalah kekuatan rujukan atau reference power, seperti banyaknya anak, mantu atau keluarga inti dari incumbent atau orang berkuasa gitu ya. Sebut aja misalnya Bobi di Medan, kemudian Gibran di Solo, kemudian juga banyak juga kepala-kepala daerah yang kemudian sudah 2 periode, kemudian memajukan anak, mantu dan lain sebagainya. Itu namanya kekuatan rujukan atau reference power. Kemudian yang kedua, itu mereka yang kemudian punya kekuatan ekonomi, ya. Contohnya misalnya ini terkait dengan cost of entry atau biaya pertarungan atau biaya masuk ke gelanggang. Di sini biasanya menjadi kekuatan adalah para pengusaha. Makanya jangan heran ketika misalnya banyak pengusaha yang tampil menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Kenapa? Karena bisa kemudian berinvestasi dalam tanda petik membiayai proses-proses politik yang high cost. Kemudian yang ketiga, polanya adalah banyaknya mereka yang menjadi vote getter, menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Memang kebanyakan artis ada di posisi wakil kepala daerah ya, sebagai kandidat. Nah itu mungkin dalam persepsi partai-partai yang mengusung, itu akan memudahkan proses pengenalan pasangan kandidat. Karena apa? Karena si para selebriti ini udah cukup punya nama, panggung yang mungkin di profesinya, sehingga atensi dari publik itu lebih mudah diarahkan pada pasangan ini. Itu kurang lebih persepsi yang seringkali terbangun, padahal di riset-riset, di ragam hasil penelitian yang terkait dengan kemenangan di pilkada, itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya jika kemudian tidak bisa mengartikulasikannya dengan variabel-variabel lain. Contoh misalnya kemampuan si artis itu untuk kemudian sampai ke basis akar rumput misalnya. Karena apa? Misalnya dia biasa beraktivitas di Jakarta, tetapi kemudian dia maju di daerah, dan banyak daerah-daerah itu yang di pinggiran itu juga tidak mengenal dia, atau bahkan mungkin dianggap ada semacam gap komunikasi, sehingga kemudian itu tidak menyumbang perolehan suara yang signifikan begitu. Ya, Bang Gun-Gun, kalau kita melihat atau belajar dari pilkada atau bahkan pileg yang lalu, bahwa banyak juga kemudian artis yang gagal mendulang suara begitu untuk pemilihan ini. Kalau sekarang kita juga melihat bahwa sebenarnya masyarakat kita juga sudah banyak yang melek politik dan sangat mempertimbangkan latar belakang ataupun keahlian dari calon yang akan dipilihnya. Apakah kemudian artis untuk Pilkada 2020 ini memang bisa diandalkan untuk mendulang suara di pemilu? Di pilkada sebenarnya nggak bisa digeneralisir ya. Masing-masing daerah itu dengan orang yang berbeda-beda, dengan background yang berbeda-beda. Artis juga kan tidak seluruhnya bersifat permukaan, ada juga artis yang bermetamorfosis menjadi politisi. Sebut misalnya tadi di narasi TVRI kan juga ada dijelaskan, misalnya seperti ada Dede Yusuf yang aktif lama di partai, kemudian juga Rano Karno. Jadi tidak seluruh mereka itu adalah politisi perwakilan, istilah akademik itu politisi wakil ya, tapi juga ada beberapa yang bermetamorfosis menjadi politisi ideolog, politisi yang kemudian terlibat dalam proses kaderisasi nilai-nilai partai. Yang saya ingin beri catatan begini, sebenarnya artis maju di pilkada ya itu menjadi keuntungan, bisa menjadi kekurangan. Keuntungannya kalau kemudian keterkenalan itu kemudian bisa dihubungkan itu dengan variabel-variabel lain dalam marketing politik gitu ya. Karena kan selain aspek knowledge, pengetahuan dari halayak, juga ada misalnya aspek emosi gitu ya, yang kemudian mungkin bisa dilibatkan. Hal seperti itu nanti akan menyumbang yang disebut dengan sikap pemilih, apakah kemudian berada di zona penolakan, zona penerimaan, atau sebenarnya non-komitmen. Nah, ini yang kemudian sering disebut sebagai proses komunikasi strategis dalam konteks political marketing. Jadi ada artis-artis yang memang pintar
mengartikulasikan, mungkin menggunakan popularitasnya untuk membantu pasangannya. Kalaupun misalnya dia tidak cukup menguasai ya isu-isu lokal, dia bisa kemudian melengkapi si kandidat, entah itu calon kepala daerahnya atau wakilnya itu dengan dimensi popularitas yang dia miliki, sambil kemudian dia juga menciptakan inovasi-inovasi untuk canvassing, misalnya micro targeting atau mungkin door to door campaign yang mungkin bisa dimudahkan karena keterkenalannya dia untuk kemudian menjalin komunikasi yang efektif. Bang Gun-Gun, ya baik. Bang Gun-Gun, terakhir dan singkat saja Bang. Jadi sebenarnya artis yang sukses mendulang suara di pemilu, apakah kemudian juga Anda menilainya ia juga sukses memimpin daerah? Sukses menang pemilu itu belum menjadi garansi dia sukses dalam memimpin daerah. Tadi saya sudah bilang bahwa bisa aja seseorang itu memenangi kontestasi, tetapi dia tidak menjadi transformative leader gitu ya, tidak mampu menjadi pemimpin yang menggerakkan. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya proses-proses politiknya itu ada problem, misalnya ada investor yang disebut dalam terminologi politik itu politik ijon, yang kemudian punya kepentingan dengan sumber daya alam, punya kepentingan dengan regulasi, yang kemudian dia dompleng menjadi free rider kepala daerah yang kemudian masuk ke gelanggang pertarungan, termasuk sangat mungkin salah satunya adalah pasangan yang di situ ada artisnya begitu. Ya, baik. Sehingga ketika misalnya dia memenangi kontestasi, bisa jadi kemudian banyak kepentingan yang kemudian menjadi problem ikutan seperti tadi. Aturan main, perda misalnya, atau misalnya izin-izin, atau juga kemudian coupling-coupling proyek dan lain-lain. Ya, kita berharap sih mudah-mudahan teman-teman yang maju di Pilkada 2020 itu orang-orang berkualitas dan punya komitmen pada perbaikan demokratisasi di Indonesia. Baik, terima kasih Bang Gun-Gun Herianto, pengamat politik, Uin Syarif Hidayatullah sudah berbagi pandangan bersama TVRI malam hari ini. Terima kasih Bang, selamat malam. Selamat malam.